Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, mari kita membaca ayat Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah ya. Biasa bersama-sama. Jika yang belum hafal bisa dilihat buku panduannya. Wahid, Hussein, Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tidak masuk kelas 9B, siapa mas dan mbak? Untuk materi yang kemarin guru sampai bab pondok pesantren ya. Pondok pesantren sudah, tinggal materi bab 4 yaitu nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Manfaat dari nanti kalian belajar kearifan lokal di sini budaya masing-masing suku itu bisa kalian catat ya. Dari kearifan lokal. Ini tujuannya kalian nanti mempelajari kearifan lokal yang ada di Jawa. Karena kita hidup di Jawa, ya. Guru tanya, adakah di antara kalian yang mengetahui beberapa contoh kearifan lokal di Jawa, terutama di daerahmu, Mas Umam? Ya, contohnya upacara yang ada di daerahnya Mas Umam seperti tahlilan, apalagi Mas? Yasinan. Tahlilan berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu halala yuhalilu tahlilan. Yang ini di sini artinya adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dalam tahlilan nanti itu dipimpin oleh seorang ustadz atau seorang kiai, ya. Biasanya dipimpin seorang ustadz atau kiai, dibacakan doa-doa, terus bahkan ada surat-suratan Al-Quran, ayat Al-Quran, ya, ataupun hadis yang diniatkan untuk mendoakan bagi yang sudah hidup ataupun yang sudah mati, baik untuk diri sendiri atau bagi orang lain. Di desa kan masih berjalan ya, yang namanya tahlilan. Biasanya diundang oleh keluarga dekat, kerabat dekat untuk hadir nanti untuk membacakan doa tahlil. Nah, kalau upacara di desa biasanya nanti setelah selesai tahlil diberi oleh-oleh ya. Itu rasa tanda terima kasih. Biasanya namanya berkah. Iya, namanya berkah. Hampir sama ya, di terutama daerah Kebumen, terus ya, Kawinangun, Trembun, masih satu kabupaten biasanya masih sama ya. Tahlilan nanti dikasih oleh-oleh, yaitu berupa berkat. Yang kedua ada pengajian. Pengajian di desa masih berjalan ya. Ada pengajian PON, pengajian Jumat Wage. Di desamu masih ada? Masih. Pengajian ibu-ibu masih. Terus ya pengajian bapak-bapak. Ada pemisan atau Jumat Wage ya. Pengajian di sini yaitu menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain. Biasanya yang menyampaikan materi keagamaan itu seorang ustaz, kiai atau penyai, ya. Di situ Pak Kiai atau penyai menyuruh
untuk meninggalkan yang dilarang serta menjalankan perintah Allah. Perintah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, upacara atau kearifan lokal Jawa ada peringatan Hari Besar Islam, disingkat PHBI. PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Satu, ada yang namanya Mauludan. Kalau kamu bilangnya Muludan. Ada yang Muludan, ada yang Mauludan. Nanti di daerah lain sama, cuma pengucapannya beda. Muludan. Tapi intinya sama. Yang namanya Mauludan itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ya, dalam rangka memperingati hari lahir Nabi. Terus ada lagi PHBI yang lain seperti Isra Mi'raj, Rajaban. Cara Mas Awaludin Rajaban. Ya, itu tergantung dialek masing-masing pengucapannya. Ada yang Rajaban, ada yang Rojaban, ya. Tapi intinya sama, yaitu memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi PHBI yang lain, contohnya Mas Rosyad. Iya, peringatan nuzulul Quran. Peringatan nuzulul Quran biasanya diperingati saat bulan suci Ramadan. Tanggal berapa? Nuzulul Quran 17 Ramadan. Masih di daerah kita ya. 17 Ramadan dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Dan masih banyak lagi peringatan Hari Besar Islam. Untuk selanjutnya ada kearifan lokal di Jawa yang di sini namanya sekaten. Sekaten biasanya dilaksanakan di Yogyakarta, di Keraton Yogyakarta. Bisa besok ketika pas peringatan sekaten kalian datang ke Jogja ya, untuk melihat seperti apa sih yang namanya sekaten. Ya, intinya sama. Sekatenan di sana itu juga dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Ada Grebek Maulud. Grebek Maulud itu puncak dari peringatan Maulid Nabi. Itu pada tanggal 11 Rabiul Awal. Pada puncaknya nanti Sultan beserta para punggawa keraton pembesarnya ya, itu datang ke Masjid Agung. Di situ kemudian dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok kalau ada kesempatan kalian datang ke sana menyaksikan seperti apa upacara sekaten. Oke. Yang selanjutnya kearifan lokal di sini ada takbiran. Takbiran dilaksanakan pada malam 1 Syawal. Ketika besok paginya itu merayakan hari raya Idul Fitri. Takbiran dilaksanakan di masjid sambil membaca takbir dan juga menabuh beduk di masjid, di musola. Para anak-anak, orang tua, remaja bergembira mengumandangkan takbir. Bahkan ada yang takbir keliling ya, muter pakai bak, mobil bak, terus nanti beduknya itu ditaruh di bak, terus kalian pada naik di atas seperti itu ya. Nah, sambil membaca takbir menggunakan pengeras suara. Itu namanya takbir. Selanjutnya apa lagi? Likuran ini biasanya diperingati pada malam Ramadan, ya, bulan suci Ramadan pada hari ke-21. Di situ
masjid di musola itu ada pengajiannya ya, pengajian berkali kurang. Terus kadang ada tumpengnya ya, tumpeng atau berkat nanti yang dibagi bersama-sama, dimakan bersama-sama. Pada liburan ini biasanya ini untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Datangnya malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Di malam Ramadan itu ada satu malam yang paling diharapkan oleh umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada lagi di sini tradisi megengan. Megengan itu apa? Megengan itu menabuh beduk ketika menjelang bulan suci Ramadan. Di sini pertanda bahwa besok pagi sudah mulai melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Biasanya sore setelah jam pada asar ya, pada asar, kemudian anak-anak kecil bahkan remaja-remaja nabuh beduk di musola tiduran ya, ada yang bilang tidur. Nah, itu nabuh beduk bertanda bahwa besok pagi sudah mulai melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Itu namanya megeng. Selanjutnya apa lagi yang ada di Jawa? Suranan di sini memperingati bulan Suro. Kadang ada yang membuat bubur suro. Masih di tempat kalian? Masih. Buburnya berbentuk apa? Bubur putih. Terus nanti di atasnya ada kedelai, terus ada sayur tempe. Kemudian apa lagi? Ikan asin. Ya, terus kemudian ada kerupuknya ya. Cuman di sini tidak ada ayamnya. Kalau bubur ayam dengan bubur suro bedanya tidak ada ayamnya, menggunakan ikan asin. Namanya bubur suro. Kadang ada yang melaksanakan, yang percaya membuat, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Boleh membuat, boleh juga tidak. Kemudian ada lagi upacara nyadran. Upacara nyadran itu apa Mas, Mbak? Mbak? Tidak. Upacara nyadran apa, Bin? Ziarah kubur, bersih makam. Iya. Upacara nyadran itu ziarah kubur atau bersih makam. Bersih makam. Para leluhur yang sudah meninggal, yang setelah wafat dibersihkan, terus ziarah sambil membaca doa. Kemudian yang terakhir ada lebaran ketupat. Lebaran ketupat dilaksanakan setelah 7 hari Seminggu selanjutnya. Iya, seminggu atau 7 hari setelah hari raya Idul Fitri. Di sini membuat ketupat yang nanti dengan berbagai macam jenis makanan ya. Kalian tahu ketupat? Tahu. Yang terbuat dari daun kelapa muda, janur ya, terus diisi dengan beras, kemudian nanti direbus. Setelah bentuknya seperti jajaran belah ketupat, dalam genjang atau sama dalam belah ketupat ini. Namanya upacara belah ketupat. Ada di satu daerah nanti itu dilarung ke laut. Dilarung ke laut gimana? Ditaruh di pinggir-pinggir laut. Contoh, kalian pernah pergi ke Petanan atau ke Bocor? Biasanya di bawah pohon itu ada kayak ketupat, terus sesaji-sesaji. Itu dalam rangka untuk supaya rezekinya lancar. Mereka berjualan dalam rangka mencari nafkah supaya laris dengan rezeki yang berkah.
Demikian tadi ya, beberapa kearifan lokal yang ada di Jawa. Nanti kalian diskusinya dibagi menjadi masing-masing kelompok 10. Jumlah siswa berapa Mas Mbak? 32. Berarti nanti 2 kelompok 10, berarti 11 10 ya. Dibuat kelompok, satu kelompok ada 11 atau 10. Di situ kalian nanti membuat rancangan peringatan hari besar. Misalkan kamu besok mau melaksanakan pengajian di desa, nanti di situ kamu menemukan siapa yang jadi MC, siapa yang jadi dai, siapa yang jadi seksi konsumsi, seksi kirami, ini seksi perlengkapan, ya. Seksi kirami. Nanti kalian didiskusikan dalam kelompok kalian, ya. Terus kemudian hasilnya kumpulkan ke guru untuk pertemuan yang akan datang. Insya Allah jika ada waktu nanti kita praktekkan. Jadi nanti ada masing-masing kelompok itu yang menjadi dai, yang membaca Al-Quran. Maksud buatan jelas ya? Ya. Sekarang kalian bagi masing-masing kelompok 10 anak dan 11. Boleh laki-laki, perempuan digabung. Mejanya ditata, oke? Enggak lah. Dan nanti yang jadi dai, siapa, kemudian yang teknisi apa, siapa, seksi konsumsi dan lain-lain. Yang diskusinya kapan? Nanti kalian bisa. Sudah semuanya? Jika sudah, lembar tugasnya guru kumpulkan ya. Sudah semuanya ya. Jadi besok untuk pertemuan yang akan datang kalian praktek membuat sebuah acara pengajian yang nanti di situ ada MC-nya, ada sari tilawahnya, terus ada pengisinya dakwah, ya, terus ada sambutan dari panitia dan lain-lain. Nanti kalian persiapkan kembali, ya. Karena waktu sudah cukup, nanti selesai, bel, ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Dari yang tadi Bu Guru jelaskan bisa diambil kesimpulan, ya. Kearifan lokal merupakan wujud dari nilai budaya masyarakat lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari zaman dulu, mbahmu, mbah nenek moyangmu sampai sekarang masih berjalan. Contohnya seperti tahlil, tahlilan, dan PHB. Oke, untuk pertemuan yang akan datang kita melanjutkan materi yaitu kearifan lokal di Minang dan kearifan lokal di Madura. Kira-kira sudah jelas ya yang tadi sudah jelaskan ya? Setelah ini nanti kalian berdoa bersama, terus pulang dengan dari Guru cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.